3, 2, 1. Welcome to another episode. Hadir lagi Bapak Ahmad Hadi selaku Ketua Gresik dan juga ada Bapak Nafi Cahyono di sore hari ini. Kayaknya saya sering sekali nih podcast atau siaran Bapak Adi ini Pak ya? Rutin ya? Rutin ya? Berkala. Dan di sore hari ini dan gimana Adi? Siap, alhamdulillah Mas Reza. Bapak nih Pak? Ya rutinitas melaksanakan di tugas pengawasan dibantu Pak Bupati, Pak Bupati dalam rangka untuk tata kelola yang lebih baik di beberapa Gresik. Nah, kali ini juga ada Pak Nafi Cahyono yang baru pertama kali saya jumpa Pak. Iya. Apa kabar nih Pak Nafi? Alhamdulillah sehat Mas Uzer gitu. Sehat. Jadi kita akan membahas di sini LHKPN yaitu laporan penyelenggara negara. Jadi mungkin akan disampaikan bersama regulasi dari Pak Adi, lalu juga akan dijelaskan juga mengenai Teknisnya, ya. laporannya seperti apa dan juga seru kali ini. Baik, saya mau ke Pak Adi dulu nih. Selaku Inspektur Kabupaten Gresik, Pak, kan LHKPN ini juga wajib diisi nih Pak ya, atau dilaporkan setiap pejabat gitu Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai LHKPN ini apa sih Pak? Kan banyak orang yang paham mengenai LHKPN, cuman nggak tahu apa ini mengenai apa isinya itu Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Ruzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat cerdas di wilayah Kabupaten Gresik atau semua yang mengikuti acara podcast pada hari ini, mudah-mudahan pertemuan ini nanti bisa membawa manfaat, bisa memberikan arahan, bisa memberikan wawasan terkait dengan LHKPN sebagaimana tema yang dibahas pada kesempatan hari ini. Baik, rekan-rekan semua, Pak Ruzar dan juga pemirsa sahabat cerdas, mungkin kita semua sudah banyak yang mengetahui gitu ya apa LHKPN itu, baik itu dari pemberitaan maupun dari tema-tema pembelajaran, atau mungkin yang sudah familiar barangkali di teman-teman di birokrasi, di pemerintahan, di BUMN atau penyelenggara negara yang lain pasti sudah familiar ya berkaitan dengan LHKPN. Namun sebagai prolog pada kesempatan hari ini nanti akan mencoba saya sampaikan secara regulatif ya, secara regulatif berdasarkan seperti apa gitu ya. Jadi LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini merupakan bagian dari implementasi kerangka pencegahan korupsi kalau dalam konteks yang disampaikan oleh KPK gitu ya. Jadi ada dasar hukum yang lebih teknis, implementatif itu ada di Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbaru nomor 3 tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini dasar hukum operasional. Namun kalau kita tarik ke prinsip dasarnya sebenarnya Mas Ruzar, LHKPN ini berkaitan dengan aspek untuk mewujudkan clean dan good governance. Jadi ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN. Kalau kita dulu sering mendengarkan klausul itu gitu ya. Nah itu salah satu dari prinsip clean governance atau good governance itu ada transparansi. Nah, transparansi bisa jadi diartikan secara luas transparansi dalam informasi, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk salah satunya transparansi dalam keuangan, pengelolaan keuangan.
Oleh karenanya ini merupakan bagian dari menjalankan prinsip transparansi bagi penyelenggara negara. Nah, salah satu konteksnya adalah melaporkan harta kekayaan pribadi gitu ya. Jadi yang namanya dana nomenklatur itu LHKPN. Jadi salah satu implementasi perwujudan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu aspek transparansi. Yang kedua, sebagai bagian dari latar belakangnya mengapa LHKPN ini perlu adalah dalam rangka untuk mendukung proses integritas. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan integritas pejabat penyelenggara negara, maka salah satu komponen yang penting adalah LHKPN gitu. Karena kita kalau prinsip dasar integritas itu kan apa yang kita rencanakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita laksanakan itu harus linear dan harus transparan gitu ya, sebagai pejabat publik. Termasuk di dalamnya adalah apa yang dimiliki, apa yang dipunyai oleh pejabat penyelenggara negara, sehingga wujudnya adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara gitu. Jadi ada aspek transparansi, ada aspek integritas, dan yang berikutnya tadi yang saya sampaikan di awal adalah aspek untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang untuk pencegahan korupsi gitu ya. Jadi tiga aspek ini yang mendasari salah satu komponennya adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Maka ini diwajibkan secara operasional setiap tahun bagi pejabat yang ditentukan, seperti halnya diatur di dalam perkomnya KPK itu harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara periodik. Jadi kalau yang masih menjabat nanti secara periodik, tapi kalau ada yang pejabat baru, ada yang mau pensiun dan seterusnya, itu ada kriterianya juga harus melaporkan harta kekayaan atau LHKPN. Jadi prinsip dasarnya seperti itu, Mas. Baik. Berarti, nah Pak, karena kan kalau kita ngomongin pejabat ya Pak, pejabat itu banyak Pak ya. Mulai dari tingkatan yang mungkin bawah, menengah sampai atas. Nah itu mulai dari tingkat apa Pak, kalau boleh tahu nih Pak? Dan siapa aja yang wajib melaporkan LHKPN ini Pak? Ya, berdasarkan ketentuan operasional tadi di peraturan KPK itu secara lengkap dinyatakan garis-garis atau kriteria yang wajib melaporkan LHKPN. Jadi secara garis besar di sana mestinya semuanya gitu ya, semua pejabat ya. Tapi memang akhirnya ada pemilahan. Jadi seluruh pejabat negara termasuk ASN itu mestinya memang ada konsep transparansi, harus punya integritas, harus punya konsep untuk pencegahan korupsi, baik itu tingkat instansi maupun di tingkat individu personal. Tapi memang akhirnya dipilah dua di sana. Ada LHKPN, ada LHKSN yang konteksnya itu akhirnya ada pelaporan pajak SPT. Jadi, SPT pajak itu juga merupakan bagian sebenarnya, bagian dari LHKPN, tapi khusus untuk yang non pejabat atau yang tidak masuk kriteria. Nah, yang masuk kriteria di sana yang LHKPN itu cukup banyak, Mas Rizal. Makanya kalau di total itu bisa jutaan. Mulai dari level tertinggi di Republik ini, Pak Presiden, kementerian semua, sampai di level kalau di kita ini sampai di Kades, di kepala desa. Jadi semua pemimpin wilayah, pemimpin otoritas pemerintahan tadi level paling tinggi sampai level bawah itu terkena kriteria melaporkan LHKPN, termasuk di jajaran-jajaran yang BUMN, lembaga-lembaga pemerintahan itu juga masuk menjadi kriteria LHKPN, karena secara garis besar kan prinsipnya tadi itu untuk menjaga transparansi, untuk menjaga integritas, dan untuk menjaga pemerintahan yang bersih. Jadi prinsipnya semua penyelenggara negara ya, itu ada kriterianya sampai puluhan pejabat dirinci memang ya, termasuk di sana akhirnya diterjemahkan ada pejabat yang misalnya penanggung jawab proyek sekian
miliar, ada pejabat pengadaan gitu ya, yang berkaitan dengan aspek pengelolaan keuangan negara. Itu yang diutamakan LHKPN. Jadi ada kewenangan, ada kapasitas dari penyelenggara negara itu yang nanti berhubungan atau berkaitan dengan tugasnya mengelola keuangan negara, atau pejabat-pejabat strategis yang memang punya kompetensi dalam pengelolaan keuangan. Sehingga ini ada namanya rambu-rambu harus melaporkan LHKPN tadi. Berarti mulai paling tertinggi di negara ini sampai paling di tingkatan operasional gitu ya. Operasional gitu Pak ya. Ya. Masyarakat gitu. Masyarakat. Berarti Di Kades. gitu. Ya. Oh, baik. Soalnya dulu Bapak saya jabat RT disebut pejabat. Ya. Pejabat tingkat RT ya. Iya, RT, pejabat tingkat RT. Iya. Baik, saya mau ke Pak David nih, Pak David Siap. C. David C C. bukan Coverfield ya. Kalau debat Coverfield kan pesulap. Iya. Pesulap. Ini Bapak David Cahyono. Pak, Siap. mengenai LHKPN nih Pak, laporan harta kekayaan untuk penyelenggara negara. Nah, ini seperti apa Pak untuk teknis pelaporannya atau pengisiannya? Ini dalam pengisiannya itu dalam satu instansi itu dilaporkan dalam satu instansi itu atau melaporkan secara individu masing-masing Pak? Mau nggak Pak? Iya. Jadi terkait teknis pelaporan LHKPN itu bukan dilaporkan secara instansi langsung, melainkan kewajiban masing-masing individu. Itu berarti Iya. masing-masing orang ya? Pak? Masing-masing orang. Nah, di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 di situ dijelaskan bahwa yang pertama yaitu penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Lalu penyelenggara negara diwajibkan mengumumkan harta kekayaannya. Sampai dengan yang terakhir yaitu bersedia untuk diperiksa. Nah, jadi di dalam undang-undang sendiri itu secara filosofis adalah janji sebuah transparansi. Karena apa? Di dalamnya adalah memuat laporan seluruh harta kekayaan bagi penyelenggara itu sendiri. Tidak untuk penyelenggara negara sendiri, melainkan atas nama pasangan dan juga atas nama anak yang masih dalam tanggungan. Jadi tidak secara instansi melainkan individu masing-masing pribadi. Nah, kenapa? Karena di dalam LHKPN sendiri definisinya, definisi untuk pasangan maupun anak, definisi pasangan dulu nih, kita bicara definisi pasangan. Definisi suami istri. Pasangan adalah definisinya hubungan perkawinan yang sah sesuai hukum agamanya. Nah, jadi nikah siri pun wajib untuk dilaporkan. Iya. Kalau meskipun itu nikah secara agama ya, bukan negara. Bukan negara, wajib dilaporkan. Iya. Ada yang punya istri lebih dari satu misalkan, punya istri 2, 3, 4. Selama itu sah dalam hukum agamanya, maka wajib dilaporkan. Dan itu tidak perlu khawatir sebenarnya. Karena apa? Karena yang diumumkan nanti di menu announcement LHKPN itu bukan berapa jumlah pasangan kita, tapi berapa jumlah harta kita, jumlah isian harta kita untuk menilai kewajaran. Nah, yang kedua terkait definisi anak dalam tanggungan, karena nanti di dalam kriteria pengisian data keluarga itu kan ada anak dalam tanggungan dan anak di luar tanggungan, bukan tanggungan. Nah, anak dalam tanggungan di sini definisinya adalah baik itu anak kandung, anak angkat, anak asuh, anak tiri, semuanya wajib dimasukkan selama masih dalam tanggungan. Nah, tanggungan di sini berarti secara finansial kita masih terus membiayai secara penuh. Nah, kasarannya, kalau kita tidak memberikan uang kepada yang bersangkutan, maka yang bersangkutan tidak bisa hidup. Jadi di sini tidak membatasi usia, tidak membatasi usia. Kenapa? Karena misalkan contoh, ada yang kita misalkan punya anak usianya sudah 25 tahun, tapi dia belum bisa mandiri. Secara penuh kita masih membiayai, entah itu dari biaya sekolah, makan, atau yang lain-lain. Secara penuh masih kita biayai, maka itu masuk dalam kategori anak tanggungan. Nah, sebaliknya ketika kita memiliki anak, katakanlah usianya masih 14 tahun, tapi dia sudah mandiri, dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Contoh katakanlah dia menjadi konten kreator yang penghasilannya mungkin per bulan bisa puluhan sampai bahkan ratusan juta. Nah, maka itu nanti kita klaim di situ sebagai anak bukan tanggungan. Nah, jadi di situ kita melaporkan harta kekayaan kita pribadi berdasarkan fakta yang ada. Jadi baik itu atas nama kita
atas nama pasangan, atas nama anak maupun atas nama orang lain. Jadi yang kita klaim sebagai harta kekayaan di sini adalah harta yang bisa kita perjualbelikan sewaktu-waktu atas nama siapapun dan kapanpun. Contoh nih, contoh saya punya motor. Saya beli motornya motor second, motor bekas. Otomatis motor tersebut ketika belum saya balik nama, itu kan masih nama orang yang bersangkutan. Nah, maka itu tetap saya laporkan sebagai milik saya karena saya bisa jual lagi. Berarti meskipun itu masih belum atas nama kita, ya, wajib dilaporkan gitu, Pak? Wajib dilaporkan karena itu milik kita. Begitu juga sebaliknya, ketika saya punya kendaraan nih, saya beli baru atas nama saya, dan kendaraan itu sudah saya jual kepada orang lain. Nah, sama orang lainnya itu belum dibalik nama. Nah, ketika belum dibalik nama kan saya udah, meskipun itu masih nama saya kan udah nggak bisa jual lagi. Nah, jadi di situ di isian hartanya itu tidak bisa saya laporkan karena sudah bukan milik saya. Kalau saya jual lagi, saya posting lagi, wah saya ditangkap itu sama polisi nanti. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik, berarti untuk laporan harta kekayaan negara ini wajib dilaporkan masing-masing individu. Masing-masing individu, terkait, suami atau istri, pasangan, sama juga ya. anak dalam tanggungan. Anak dalam tanggungan ini, kalau saya baca secara definisi, anak kandung, anak tiri, dan juga anak angkat ini, Pak, yang masih menjadi tanggung jawab. Betul. Nah, mengenai harta yang dilaporkan ini, Pak, saya penasaran nih, Pak, kalau boleh tahu hartanya itu seperti apa? Kalau misal tadi aset kan, entah itu mobil atau motor, ataupun kalau properti itu rumah gitu kan. Nah, harta yang seperti apa yang harus dilaporkan? Nah, jadi di dalam LHKPN itu di dalam kategori harta ya ada isian 6 harta dan yang ketujuh adalah hutang. Nah, ya, hutang pun juga dimasukkan. Nah, jadi biar balance. Nah, kalau ada hutang, nah, jadi di situ mengakomodir hutang karena nanti jumlah bersih atau nilai bersih kekayaan penyelenggara negara itu adalah nilai harta dikurangi dengan nilai hutang. Nah, di dalam isian harta di situ yang pertama ada harta tak bergerak. Contohnya seperti tanah dan bangunan. Nah, itu di situ masuk dalam kategori harta tak bergerak. Nah, di situ ada nanti letaknya di mana, alamatnya di mana, terus atas nama siapa. Di situ diakomodir juga. Misalkan kita atas nama saya ya ditulis atas nama PN yang bersangkutan, penyelenggara yang bersangkutan. Atau kita beli atas nama istri. Di situ kita masukkan atas nama pasangan. Nah, selain atas nama, di situ juga ada tahun perolehan. Tahun perolehan kita dapatnya tahun berapa. Jadi sebelum kita menjabat atau sebelum kita ditentukan diwajibkan menjadi penyelenggara negara, kita misalkan sudah ada tanah tuh, sudah ada bangunan di tahun 2021, maka itu dimasukkan. Nih tahun perolehannya 2021. Hasilnya dari mana? Kalau kita beli sendiri, ya kita pilih hasil sendiri. Kalau misalkan kita dapat warisan, di situ kita pilih warisan. Jadi ada beberapa warisan, beberapa asal usul di situ. Bisa beli sendiri, warisan, hibah, hadiah atau yang lain. Itu terkait asal usul. Lalu juga ada pemanfaatan. Bangunan tersebut dimanfaatkan untuk apa toh? Apakah misalkan rumah ya, kita bicara rumah. Apakah kita gunakan sendiri, kita tempati, berarti kita pilihnya. Jadi di situ ada rincian detail. Atau disewakan, terus dimanfaatkan yang lain ada. Itu terkait pemanfaatan. Lalu nilai perolehan. Nilai perolehan adalah nilai ketika awal kita memperoleh harta tersebut, memperoleh aset tersebut. Misal di tahun 2021 saya beli rumah seharga 200 juta. Nah, kita tulis di situ 200 juta. Itu di nilai perolehan. Selanjutnya di tanggal pelaporan ada nilai estimasi saat pelaporan, yaitu nilai saat ini. Nah, jadi di LHKPN sendiri ini di pelaporan tahun 2026 yang dilaporkan adalah harta yang kita miliki di tahun 2025 sampai dengan sekarang. Nah, kalau sebelumnya tahun 2024 sudah dijual, ya nggak perlu dilaporkan. Nah, jadi misalkan masih ada dan nilai perolehan tahun 2021 200 juta, nilai estimasi saat ini adalah bisa kita lihat harga pasar atau harga wajar. Nah, bisa juga lihat NJOP, tapi kalau NJOP biasanya nilainya terpautnya jauh, maka kita lihat harga pasar.
katakanlah di tahun ini nilai jualnya 350 juta dari harga beli 200 juta. Kita masukkan di situ nilainya 350 juta. Apakah harus tepat? Enggak harus. Tapi kita estimasi nilai pasar segitu. Nah, misalkan kita masukkan nilai 300 juta tuh di situ. Nah, ternyata laku 380 juta. Enggak masalah. Ya, enggak apa-apa. Nah, jadi di situ kita masukkan nilai wajar sekian, atau kalau kita bingung kita bisa lihat di marketplace atau yang. Tapi kalau untuk rumah tanah kan sulit. Kalau untuk kendaraan kan bisa di marketplace ya. Itu terkait aset harta tidak bergerak. Lalu selanjutnya ada alat transportasi atau mesin. Di situ diakomodir seperti motor, mobil, kapal kalau yang ada kapal, pesawat terbang juga. Yang penting jangan pesawat telepon. Pesawat terbang situ dimasukkan kalau ada. Nah, apa dimasukkan di situ di dalam kategori alat transportasi atau mesin. Nah, jadi di situ untuk kategori yang kedua. Yang ketiga ada harta bergerak lainnya. Nah, harta bergerak ini di situ kan banyak tuh. Nah, kemarin sempat banyak yang tanya. Harta bergerak kan ada kayak perabotan rumah tangga, alat elektronik. Nah, kemarin juga banyak yang bertanya gini, itu kira-kira kalau perabotan rumah tangga sampai pada level mana yang harus dimasukkan? Nah, kan kalau dirinci susah tuh. Apakah sendok di rumah harus dimasukkan? Terus garpu di rumah dimasukkan satu-satu, sotil, panci, wajan atau apapun dimasukkan. Nah, jadi nggak perlu khusus untuk set elektronik maupun set alat rumah tangga, kita nggak perlu merinci satu-satu, cukup kita input satuannya kita pilih set. Nanti di dalam keterangan bisa satu set ya, nggak perlu dirinci satu-satu. Nanti di keterangannya kita tulis satu set perabotan rumah tangga, mulai putih, ada kursi, meja dan lain-lain gitu. Nah, nggak perlu dirinci satu. Nah, di tahun lalu ada yang mungkin saking pengen jujurnya itu di list sampai 200 item. Saking pengen jujurnya diisi satu-satu itu semuanya sampai 200 item perabotan rumah tangga. Nah, bagus tujuannya karena ya saking pengen jujurnya, tapi tentunya juga akan menyulitkan. Dan nanti pihak KPK pun saat melakukan verifikasi diverifikasi satu-satu. Nah, makanya kita untuk satu set perabotan rumah tangga sama barang elektronik kita dikasih kemudahan untuk menulis satuannya dalam jumlah satu set. Nah, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri ya kita akumulasikan. Kita total global misalkan di rumah ada satu set barang elektronik ya. Karena satuannya kan kita lihat entah itu dari HP, TV, kipas, magicom, pokoknya satu set perabotan satu set alat elektronik. Nah, di situ kita hitung semua. Kita jumlah, katakanlah misalkan di dalam rumah kita sama yang kita bawa ini total 100 juta. Kita masukkan di situ 100 juta. Nilai perolehan. Lalu nilai estimasi saat ini, nilai jual saat ini kan beda tuh sama harta tak bergerak. Kalau rumah, tanah, bangunan itu kan hartanya biasanya kan meningkat dari dulu, misal kita beli 2021 200 juta, sekarang bisa jadi 350 juta. Nah, tapi khusus untuk barang elektronik biasanya kan turun. Termasuk tadi alat transportasi juga biasanya nilainya turun. Nah, jadi misalkan dulu tahun perolehannya kita dapat 100 juta, saat pelaporan hari ini bisa katakanlah kita hitung rata-rata mungkin 80 jutaan lah, ada penyusutan. Nah, ya, itu untuk harta bergerak. Berarti cukup detail ya Pak ya yang harus dilaporkan ya Pak? Iya. Harta bergerak atau harta bergerak. Baik. Nah, saya mau ke Pak Adi. Ya. Nah gini, Pak Adi, bagaimana Pak peran Disperindak Gresik untuk mengawasi mengenai LHKPN ini dan langkah apa yang dilaksanakan oleh Disperindak Gresik bahwa pelaporan ini tidak hanya oleh formalitas Pak, tapi juga dikawal secara konsisten gitu. Dan bagaimana Pak para pejabat di komunikasi ini tetap untuk melaporkan
laporan harta kekayaannya Pak secara kontinu atau terus-menerus? Monggo Pak. Ya, Mas Rozal, jadi ini kan bagian dari kewajiban pemerintah daerah ya, karena ini diberlakukan untuk semua di Republik ini, karena ada undang-undangnya dan juga ada peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaannya. Begitupun di level pemerintah kabupaten. Kita di Gresik ini juga untuk menerjemahkan itu, kita juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh penyelenggara negara, edaran Pak Bupati. Di sana juga kita SK-kan siapa saja, pejabat mana saja yang memang harus wajib melaporkan atau melaksanakan pelaporan LHKPN. Jadi setiap tahun di akhir tahun anggaran kita mengeluarkan SK Pak Bupati dan kita sampaikan kepada seluruh penyelenggara negara terkait di wilayah pemerintah Kabupaten Gresik. Memang tiap tahun ada dinamika, Mas Rozal. Jadi secara jumlah memang ada penambahan, secara by name, by address-nya juga kadang memang ada perubahan-perubahan. Yang kadang sudah purna lama, kadang yang ada yang meninggal, kadang ada yang memang jabatannya sudah berhenti dan seterusnya. Itu kan ada perubahan. Makanya kita sampaikan di sana ada by name, by address-nya tiap tahun. Dan tiap tahun kita ada relatif ada penambahan jumlah wajib lapor. Jadi jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN ada penambahan. Kalau yang tahun kemarin di 2004 dilaporkan tahun 2025 di Gresik ini ada sekitar 300-an sekian ya pejabat. Di tahun ini bertambah 2 kali lipat. Jadi ada 642. Karena ada penambahan yaitu tadi Mas, di level pemerintahan yang paling operasional yaitu di Kades dan Lurah. Ini menurut petunjuk dari regulasi dan juga kita mendapatkan arahan langsung dari tim KPK waktu konsultasi ke Jakarta itu juga bisa dimasukkan menjadi bagian dari klausul kriteria wajib LHKPN. Maka kita ada penambahan 330 desa plus ada kelurahan 26 itu yang memang kriterianya masih menjabat definitif, kita masukkan di wajib lapor. Akhirnya kita punya SK di akhir tahun itu 642. Nah ini kita sampaikan ke semua. Akhirnya per Januari itu kita adakan sosialisasi. Untuk yang pejabat yang lama saya kira mungkin tidak ada kesulitan gitu ya, tidak ada kesulitan ya, secara normatif edaran sudah kita sampaikan dan rata-rata yang pejabat lama yang sudah berulang artinya kan tinggal pembaharuan saja gitu ya. Itu mungkin relatif cepat gitu ya, bisa Januari sudah banyak yang selesai gitu ya. Namun tanggungan kita yang baru karena ada aplikasinya, ada rincian-rincian tadi seperti Mas David tadi kan rincian cukup teknis ya. Sangat teknis dan ada 6 ada 7 item yang masing-masing itu harus diisi secara rinci. Kadang-kadang memang banyak persepsi yang ditanyakan, makanya kita butuh waktu untuk sosialisasi. Jadi kemarin kita sosialisasi ke hampir seluruh desa, kita kumpulkan di perkecamatan ya. Kita sosialisasikan kepada semua desa. Harapannya ya mungkin karena pejabat baru, tiap wajib lapor baru itu nanti di Februari ya, di Februari ini harus tuntas. Nah, progres kita memang kemarin masih di angka 60% untuk yang wajib baru, yang wajib lapor baru LHKPN tadi. Dan ini kita pantau terus, kita mengupayakan ada teman-teman ini memonitor dan juga membuka klinik coaching ya, coaching klinik atau sosialisasi pendampingan lah. Kalau ada yang kesulitan bisa ke kantor atau mungkin by phone itu kita berikan informasi pendampingan. Karena di awal itu harus ini untuk masuknya ke akun itu kan butuh ini ya, butuh wawasan baru gitu ya. Karena tidak semua bisa masuk ke sana, harus didampingi dulu untuk masuk ke akun itu. Makanya kemarin ya alhamdulillah semua desa sudah bisa kita informasikan, kita dampingi, tinggal pelaksanaannya secara teknis. Nanti seperti tadi ada yang persepsinya apakah dimasukkan semua, apakah level mana. Nah, prinsipnya di sana kayak itu kan ini Mas. Jadi yang dalam penguasaan. Jadi kalau harta itu kan ada
kepemilikan, ada penguasaan ya. Kadang-kadang kepemilikan itu secara legal formal tercatat gitu ya, ada ono sertifikati, ono surati yang atas nama langsung. Tapi penguasaan itu tadi kadang namanya tidak atas nama kita, tapi dalam penguasaan kita bisa kita manfaatkan, bisa kita jual, itu penguasaan. Kadang-kadang punya aset tapi atas nama orang tua masihan, tapi sebenarnya sudah diwariskan ke kita, itu kan, itu penguasaan kita. Atau mungkin kita sudah beli tapi belum kita balik nama, itu juga sudah penguasaan kita. Makanya ada yang banyak bertanya terkait dengan pemilahan harta tadi itu, baik itu harta yang bergerak, harta termasuk kas. Ada kas yang kita punya tabungan, itu juga bisa dipantau KPK. Jadi prosesnya seperti itu Mas Ruzar. Nanti kita sedang melakukan pemantauan, progres monitor dari masing-masing wajib lapor yang menjadi tanggungan kita di Kabupaten Gresik. Karena nanti setelah dilakukan input kepada aplikasi itu, maka ada tim verifikasi. Tim verifikasi dari tim adminnya LHKPN KPK. Di sana nanti akan ada notif ya. Ada notif apakah proses verifikasi, apakah sudah lengkap, apakah sudah diumumkan. Jadi nanti ada itu. Kalau sudah clear semua, nanti notif di akhir itu diumumkan. Nah, ketika belum bisa diumumkan berarti ada proses verifikasi atau mungkin proses perbaikan. Nah, kalau ada perbaikan nanti akan di feedback lagi, disampaikan kepada wajib lapor, ada perbaikan di item ini. Nanti kalau verifikasi, nah ini yang masih proses di sana. Karena kalau kita lihat akumulasi secara Indonesia, ya bisa jutaan ya, jutaan yang wajib ke sana gitu ya. Makanya kita juga beberapa kali kita sampaikan kalau melaporkan lebih awal, misalnya bulan Januari itu kan belum kredit, masih banyak yang longgar mungkin ya. Tapi kalau sudah mendekati deadline, biasanya kan kredit. Akhirnya verifikasinya agak lama, sampai di pertengahan tahun itu belum diverifikasi, belum selesai gitu ya. Makanya kita harapkan nanti teman-teman ini di Januari, Februari di Gresik ini bisa tuntas sehingga verifikasinya lengkap. Karena ada ini Mas Ruzar, nanti ada deadline kalau yang yang tinggal periodik, laporan periodik yang lama itu deadline-nya di Maret sebenarnya. Nanti kalau di sana ada sanksi-sanksi sebenarnya. Di aturannya itu di Perkom itu juga kalau tidak melaporkan itu ada sanksinya. Misal kalau ada terlambat Pak? Iya, ada terlambat itu memang kita kalau di konteksnya pengendalian di inspektorat itu ada namanya MCP Mas ya. Itu juga masuk bagian dari pengendalian oleh KPK. Mana pemerintah daerah yang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negaranya itu tepat waktu atau tidak tepat waktu. Kalau tepat waktu itu dikatakan sampai deadline tadi itu 100%, berarti nilainya bagus nanti di KPK. Tapi kalau lambat dari itu, ya sebenarnya diterima juga, tapi ada catatan melebihi waktu, dan ini poinnya pemerintah daerah, artinya kepatuhannya juga ada poinnya tadi itu, tingkat kepatuhannya. Makanya kita harapkan paling lambat itu kalau yang pejabat periodik lama itu 31 Maret, tapi kalau yang wajib lapor baru itu memang 2 bulan setelah menjabat. Berarti kita upayakan di Februari itu bisa tuntas supaya tidak ada sanksi bagi kita, baik itu sanksi administratif maupun sanksi, karena di mekanisme itu nanti akan dievaluasi KPK itu mana saja yang kan biasanya dipublish itu ada prosentasenya sekian di instansi sekian. Nanti KPK akan menyurati bahwa yang belum melaporkan LHKPN akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan masing-masing pimpinan wilayah gitu ya. Kalau di daerah ya Pak Bupati, kalau di provinsi ya Gubernur itu yang berikan sanksi, tapi atas rekomendasi dari tim KPK berdasarkan evaluasi LHKPN yang masuk. Nah ini yang pentingnya di sana Mas Rizal. Baik. Berarti ini untuk pengisiannya secara 1 tahun Pak ya? Ya, untuk 1 tahun, jadi 1 periode ya. Jadi nanti misalnya di sini tahun 2026, yang kita isikan itu adalah
harta kekayaan kita yang selama periode 2025. Jadi tahun lalu setahun, mulai dari awal sampai akhir 2025 itu yang kita kuasai, yang kita miliki dalam penguasaan kita dilaporkan. Termasuk tadi itu ono rekeninge, ono kase, ono utangnya termasuk itu utangnya dicantumkan nang kono. Berarti semuanya Pak ya. Semua masuk di sana. Yang dipunyai lah dan juga hutang. Hutang, iya. Karena ada isian terakhir itu hutangnya apa saja. Akhirnya nanti diakumulasi harta itu harta yang dipunyai secara nominal, hutangnya berapa baru dikurangi harta netonya gitu, harta bersihnya berapa itu dipublish di sana. Oke. Oleh kan KPK. Berarti cukup kompleks ya Pak ya, cukup detail juga ya. Dan transparan gitu ya. Untuk melaporkan harta kekayaan yang dipunyai oleh masing-masing individu atau masing-masing pejabat ya Pak. Iya. Baik, saya mau ke Pak David nih. Bagaimana Pak untuk cara teknisnya? Mungkin ini juga bisa disampaikan para sahabat cerdas yang mungkin nanti melihat siaran kami di sore hari ini. Untuk teknisnya itu bagaimana Pak? Pengisiannya? Pengisiannya. Jadi secara teknis pengisian LHKPN itu ada 4. Ya, yang pertama itu harus bisa login terlebih dahulu. Nah, ini yang paling sulit itu biasanya di login. Bukan hanya sebagai pelapor baru, wajib lapor baru, tapi juga wajib lapor yang periodik. Kenapa? Karena ini pekerjaan 1 tahun sekali. Biasanya banyak yang lupa terkait passwordnya. Nah, ini biasanya di bulan Januari, ini yang namanya admin itu jadi primadona. Telponi terus biasanya. Diteleponi, Pak, ini saya lupa passwordnya. Mendampingi ke mas kecamatan. Betul. Nah, sampai admin itu sampai bingung diteleponin. Nah, terkadang mentang-mentang kita itu PNS, kadang yang dimasukkan itu kan untuk usernya itu, username-nya itu kan pakainya NIK. Nah, kadang mentang-mentang kita PNS, kita masuknya NIP. Banyak yang telepon ke kita, Mas ini saya nggak bisa login, ini gimana? Passwordnya sudah dicek, sudah benar, passwordnya sudah benar, saya ingat. Ketika kita bantu ngecek, ternyata yang dimasukkan bukan NIK tapi NIP, nomor induk pegawai lah, seperti itu. Jadi yang paling sulit itu di tahapan login, aktivasi login. Lalu yang kedua ada tahapan pengisian. Nah, di tahapan pengisian ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi khusus awal menjabat. Nah, ini diperuntukkan bagi yang wajib lapor baru. Seperti di tahun ini kita ada peruntukan untuk kepala desa. Kepala desa di seluruh Kabupaten Gresik tahun ini menjadi wajib lapor baru. Itu di pelaporan khusus awal menjabat. Lalu di kondisi kedua ada pelaporan periodik. Nah, di periodik ini contohnya seperti saya, seperti Pak Inspektur, ini laporan periodik. Saya mulai awal lapor itu di tahun 2022. Nah, jadi setiap tahun 2023, 2024 saya lapornya periodik. Ketika di 2022 dulu saya juga khusus awal menjabat. Nah, selanjutnya saya masuk di periodik. Nah, terus kondisi yang ketiga adalah khusus akhir menjabat. Ini adalah untuk penyelenggara negara yang mendekati atau sudah purna tugas. Nah, sudah purna tugas pun itu dikasih batas waktu maksimal 2 bulan setelah dia purna harus menjabat. Lebih cepat sebelum purna apakah bisa? Bisa, nggak menyalahi Perkom. Karena aturannya itu 2 bulan setelah purna tugas. Nah, jadi lebih cepat lebih baik. Nah, ini khusus saya sampaikan juga kepada rekan-rekan wajib lapor LHKPN yang mendekati purna tugas sampai dengan di tahun 2006 ini sampai dengan bulan 6, maka yang sebelumnya laporan periodik bisa langsung memilih khusus akhir menjabat untuk di semester 1. Kalau purna tugasnya misalkan di semester 2 sampai dengan Desember, maka sekarang lapornya tetap periodik dulu. Baru nanti terakhir lapor khusus akhir menjabat. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama khusus awal menjabat, yang kedua periodik, dan yang ketiga khusus akhir menjabat. Itu untuk tahapan pengisiannya. Nah, selanjutnya di tahapan yang ketiga adalah submit sampai dengan kode token. Nah, ini bukan token listrik ya Mas ya. Jadi di LHKPN itu terakhir ketika kita melakukan review harta nanti ada proses permintaan kode token. Nah, setelah review harta itu kita ngecek
apa isian kita, yang kita isi mulai harta, pengeluaran, penerimaan itu kita cek. Apabila sudah dirasa sesuai, maka langsung kita proses permintaan kode token. Apabila belum sesuai, di situ masih bisa kita koreksi lagi, kita rubah lagi. Karena nanti setelah kita proses submit, maka kita tidak bisa merubah lagi. Kecuali nanti ada notif dari KPK, dari tim verifikasi, itu perlu perbaikan, baru kita dibukakan lagi karena statusnya kembali ke draft. Kita bisa melakukan editing lagi. Tapi selama itu nggak ada proses notif perbaikan, kita sudah nggak bisa merubah. Seperti itu. Jadi yang ketiga, proses permintaan kode token. Nah itu proses submit. Nah terkadang ini banyak yang luput, Mas. Di tahun kemarin itu banyak yang luput, Pak saya sudah submit. Tapi belum sampai memasukkan kode token. Karena ketika kita submit, otomatis kode token akan masuk di email yang bersangkutan. Dan kode token itu nanti diinput ke aplikasinya, baru selesai. Dan statusnya di LHKPN otomatis akan berubah proses verifikasi. Karena sebelum kita submit kode token, statusnya akan menjadi draft, tetap menjadi draft. Seperti itu. Dan yang terakhir di tahapan yang keempat adalah surat kuasa. Surat kuasa di tahun 2025-2026 ini mungkin ada apa itu pakai e-materai sama materai manual fisik. Nah, jadi kita diberikan kemudahan. Bagi yang pengen pakai e-materai monggo. Bagi yang pengen secara fisik monggo. Nah, secara fisik nanti ketika kita melakukan submit di LHKPN otomatis akan muncul kewajiban surat kuasa. Surat kuasa bagi kita selaku penyelenggara negara, bagi pasangan dan bagi anak dalam tanggungan yang usianya sudah atau menginjak 17 tahun. Jadi 17 tahun atau lebih itu nanti ada kewajiban surat kuasa. Kalau sebelum 17 tahun tidak ada kewajiban surat kuasa. Nah itu surat kuasa itu sekali seumur hidup selama tidak ada perubahan status. Perubahan status contohnya tahun ini saya lapor, saya belum menikah, otomatis kewajiban surat kuasa saya cukup di saya saja. Nah tahun depan ketika saya melakukan pelaporan LHKPN secara periodik, saya menikah, saya punya istri. Nah otomatis akan muncul kewajiban surat kuasa atas nama istri saya. Contoh lagi, tahun ini ketika saya melaporkan anak saya masih usianya 16 tahun. Berarti nggak muncul kan surat kuasa di situ. Nah, tahun depan otomatis anak saya ketika sudah menginjak usia 17 tahun, di situ baru akan muncul kewajiban untuk pengiriman surat kuasa. Nah, surat kuasa yang dicetak secara fisik, ditandatangani di atas materai, bukti aslinya itu harus dikirim ke KPK. Nah, jadi nggak diupload di aplikasi LHKPN, yang diupload nantinya adalah yang menggunakan e-materai. Jadi yang menggunakan e-materai setelah ditandatangani, dibubui pakai materai elektronik baru bisa diupload. Nah rata-rata kemarin banyak yang bingung juga, pakai materai fisik, di-scan, di-upload, otomatis tidak diterima oleh tim verifikasi KPK. Jadi tahapan teknisnya seperti itu Mas, ada 4, mulai dari login, terus pengisian, terus submit sampai dengan surat kuasa. Seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini dari inspektorat tetap akan mengawal kan? Ya, kita mulai dari progres pelaporannya, mulai awal saat kita melakukan sosialisasi, kita kawal sampai dengan terakhir kemarin kita update sekitar ada 67% yang sudah melaporkan di LHKPN. Sudah melaporkan berarti sudah status submit. Nah, mungkin yang lain masih status draft, masih perlu perbaikan atau yang lain, tapi sudah submit sekitar 67%. Nah, sembari itu kita juga mengawal untuk proses pengirimannya ke KPK untuk surat kuasanya. Nah, jadi kita sampaikan saat kita sosialisasi, monggo kita sampaikan contohnya ke kepala desa kemarin kita sampaikan, barangkali dibuat secara kolektif, monggo, atau disampaikan ke inspektorat, ya monggo. Jadi ada beberapa yang memang sudah kirim dan selebihnya masih proses mungkin Mas. Nah ini juga teman-teman lapor LHKPN jangan khawatir ya, karena dari di Inspektor Kabupaten Gresik akan mengawal dan juga
mendampingi untuk cara pengisian itu seperti apa, dan memang tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, oleh Pak David, memang untuk pengisiannya memang cukup kompleks dan cukup teknis ya, dan cukup mendetail. Nanti mungkin ada yang kebingungan, ada yang mungkin tidak bisa login atau buat akun, bisa langsung menanyakan teman-teman di Inspektorat Keuangan Gresik seperti itu. Nah, memang sangat teknis ya Pak ya untuk pengisiannya, mulai pembuatan akun dan juga submit dan memenuhi syarat-syarat yang harus dikirimkan ke KPK dan isiannya seperti apa. Memang cukup teknis. Kalau secara aktivasi kita pastikan kemarin khususnya di kepala desa kemarin kita dampingi, memang proses aktivasinya kita pastikan 100%. Karena kalau tidak aktivasi maka tentunya tidak akan bisa melakukan login. Nah, aktivasinya itu yang sulit biasanya karena kan masuk di email yang bersangkutan. Setelah itu kita klik aktivasi. Setelah klik aktivasi nanti ada perubahan password. Baru nanti kita bisa login ke aplikasi LHKPN-nya. Karena nggak bisa aktivasi yang kita nggak bisa login. Nah, kita sudah pastikan di kepala desa itu sudah 100% sudah bisa aktivasi. Oke, baik. Nah, saya mau ke Pak Adi lagi nih. Nah, nih Pak Adi, apa nih Pak tantangan yang paling sering dihadapi dalam pengimplementasian LHKPN ini, dan juga sejauh mana LHKPN ini efektif Pak sebagai alat pencegahan korupsi dan gratifikasi Pak di Kabupaten Gresik? Ya, Mas Ruzar dan sahabat cerdas. Terakhir tadi ada persyaratan surat kuasa gitu. Ya. Jadi surat kuasa itu filosofinya di sana atau substansinya di sana itu adalah memberikan kuasa kepada KPK untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mempublish. Jadi harta tadi itu akan dipublish dengan surat kuasa tadi itu. Jadi kita memberikan surat kuasa kepada KPK untuk bisa dianalisis datanya ini dan dipublish kepada publik. Makanya kalau kita ada pemberitaan-pemberitaan itu kan akhirnya ditarik lagi ya. Oh, si A ini ada permasalahan kasus di sini, ini ada kaitannya dengan ini. Akhirnya ditarik, muncul di media ada LHKPN-nya sekian. Itu pasti kan akhir-akhir ini biasanya ditarik ke sana. Karena memang dipublish oleh KPK dengan surat kuasa tadi itu. Dengan surat kuasa memberikan kuasa ke KPK untuk dipublish. Nah, dalam kerangka ini sebenarnya kalau di konteksnya secara regulatif dan teoritif ya Mas Ruzar, setidaknya ada tiga metode dalam rangka untuk penanganan korupsi di Indonesia ya, termasuk ya di daerah-daerah. Jadi yang pertama ada konteksnya edukatif, jadi kita pendidikan, ada sosialisasi di semua generasi, edukasi ke ormas, ke masyarakat dan seterusnya, ada edukasinya. Yang kedua ada preventif. Nah, preventif ini macam-macam ya. Ada yang menyasar ke instansi, ada menyasar yang norma, ada menyasar regulasi, ada menyasar kepada sistem. Nah, yang ketiga ada kaitannya dengan represif. Nah, represif ini yang penindakan tadi itu. Nah, ini dijalankan secara simultan, secara akumulasi dalam rangka untuk meningkatkan integritas dan juga untuk mencegah korupsi tadi itu. Nah, posisi LHKPN di mana? Yang di nomor 2 dalam rangka preventif. Nah, preventif ini untuk pencegahan gitu ya, untuk mencegah perbaikan sistemnya, ada perbaikan integritasnya, ada perbaikan transparansinya. Nah, ini masuk di sana. LHKPN salah satu instrumen untuk dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi. Karena kalau kita filosofinya tadi kan kita sudah transparan, sudah akuntabel, bahasa kita didorong pada sistem yang jujur, sistem yang amanah gitu. Nah, kalau dibangun seperti itu secara keseluruhan, ya nanti akan efektif dalam rangka pencegahan tadi itu. Ya ini yang disasar oleh tim KPK salah satunya, meskipun juga di lembaga yang lain juga menyasar ke sana. Tapi prinsipnya LHKPN adalah di sana. Dan ini ya kita harapkan, dan kita juga ya, pasti semua penyelenggara negara akan sedikit banyak ya akan
memandang bahwa ini bagian dari sistem yang harus kita laksanakan secara institusional, transparansi dan juga secara individual. Ada tanggung jawab secara transparan, karena nanti kalau tidak transparan dan ketahuan di LHKPN ini ada profil yang ya seperti yang dulu ada kasus pajak, ada kasus di instansi tertentu yang sekarang juga masih rame, itu kan kadang disandingkan gitu ya. Data profilnya dengan data LHKPN-nya ternyata kalau dirunut tidak ketemu. Nah ini kan akhirnya mudah untuk ada penanganan, ada tindakan dan seterusnya. Jadi saya rasa memang ini bagian dari sistem, meskipun juga tidak akan efektif ketika tidak nyambung dengan sistem yang lain. Jadi ketiga-tiganya menurut kami memang ada edukasinya, ada preventifnya, ada early warning sistemnya, bagian dari represi tindakan tadi yang kadang-kadang kita perlu ada shock terapi, ada sanksi. Nah, di sini kan juga ada sanksi kan juga, ada sanksinya. Maka ini juga bagian dari nanti ketika preventif ini tidak dilaksanakan, maka akan ada represif tadi itu. Represifnya kan ada sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi yang lain, teguran, penurunan jabatan atau penundaan. Kalau kita ada penundaan TTP dan seterusnya, itu bagian dari sanksi yang kolaborasinya antara edukasi, pencegahan dan juga represi atau penindakan. Ini yang kita harapkan efektif. Sejauh mana ya nanti akan kita kalau di data gitu mungkin kita artinya ada nilai-nilai yang bisa kita sandingkan gitu ya. Di MCP kita mungkin ada kenaikan misalnya gitu ya. Di SPI ya kita juga ada kenaikan misalnya. Itu yang bagian dari kalau kita sandingkan apakah ada pengaruhnya LHKPN dengan kondisi pencegahan tadi. Mungkin di sana Mas. Baik. Namun yang terakhir nih Pak, untuk Pak Adi dan juga Pak David nih Pak, apa nih Pak harapan untuk kedepannya, yakni untuk teman-teman yang wajib lapor LHKPN di Kabupaten Gresik ini Pak, ke Pak Adi dulu nih. Ya, sahabat cerdas dimanapun berada, khususnya bagi rekan-rekan yang ada di pemerintahan Kabupaten Gresik, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita secara institusional, tanggung jawab kita juga secara personal sebagai penyelenggara negara. Maka salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban adalah kita melaporkan LHKPN secara periodik kepada negara. Dalam hal ini nanti akan diverifikasi oleh tim KPK, akan di follow up, dan mudah-mudahan ya ini akan berdampak kepada pemerintah Kabupaten Gresik yang terus berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, lebih melayani kepada masyarakat, dan juga untuk dalam rangka bagaimana menciptakan pelayanan publik yang berkompeten kepada masyarakat gitu ya. Berarti wajib ya Pak ya? Ya, jadi yang diwajibkan tadi wajib. Tapi secara prinsip ada dua tadi Mas Rizal. Kalau tidak wajib LHKPN ya wajib LHKCN dalam konteks SPT, laporan pajak tadi itu yang bagian dari melengkapi dari LHKPN gitu ya. Baik. Nah ini Mbak David nih Pak, apa nih Pak harapannya untuk ya teman-teman yang wajib lapor di Kabupaten Gresik ini, Pak David yang mungkin mendampingi Pak ya, mendampingi dan juga mengawal itu bagaimana Pak? Jadi harapan kamu terkait LHKPN sendiri itu jangan dijadikan hanya semacam formalitas pengisian formulir saja. Tapi LHKPN itu adalah sarana transparansi sebagai kita penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan kita. Karena apa? Nanti LHKPN itu kan sifatnya kan umum, bisa diakses semua masyarakat melalui aplikasi web di LHKPN tersebut. Di menu announcement maka di situ bisa dilihat semuanya. Nah, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, dilaporkan semuanya hartanya. Karena seringkali kan muncul skeptis bagaimana kalau yang dilaporkan itu tidak benar atau bohong. Nah, itu makanya kita masyarakat pun juga berperan di situ sebagai pengawas langsung, bisa mengawasi. Misalkan kita sebagai masyarakat tahu ada salah satu pejabat tuh
Nah, setelah dilihat LHKPN-nya, ternyata yang dilaporkan cuma satu mobil, satu kendaraan. Padahal kita melihat dia memiliki 3-4 kendaraan, yang lain tidak dilaporkan. Nah, maka di situ peran masyarakat bisa untuk melaporkan kepada KPK terkait ketidaksesuaian LHKPN yang dilaporkan oleh penyelenggara negara tersebut. Jadi pesan saya kepada para wajib lapor LHKPN, jangan sekedar formalitas pengisian formulir saja, melainkan diisi sesuai fakta, sesuai real. Transparan mungkin gitu Pak ya? Iya, setransparan mungkin dari harta, pengeluaran maupun penerimaan, diisi secara real, secara transparan, karena seperti yang disampaikan Pak Inspektur, untuk apa itu benteng pertahanan integritas bangsa. Seperti itu. Mungkin gini Mas Surya, sedikit ya sebelum jadi, sebenarnya ini tidak mengkebiri gitu, artinya ASN harus hartanya kecil, tidak. Jadi yang dikatakan transparan itu tadi kan objektif, jadi apa yang dipunyai ya, setiap orang pasti punya riwayat masing-masing, beda-beda, profilnya beda-beda gitu. Jadi memang kalau yang stereotipnya ASN harus sekian, enggak, tapi faktual di lapangan seperti apa gitu. Yang penting itu perolehannya kan transparan gitu ya. Kalau di sana memang ada isiannya kan perolehan tahun berapa, nilainya berapa, dari mana. Sing duwe warisan akeh gak masalah kan gitu. Karena di situ misalnya punya 20 M, warisannya 18 M. Warisannya wong tuane, warisan terus hibah sana, enggak masalah karena memang itu sah gitu ya, sah. Nah, tapi ada yang juga kecil tapi nggak tahu kapan perolehannya, itu juga yang prinsipnya harus transparan, tidak melihat besar kecilnya, yang penting transparan dan kronologis asal usulnya tadi gitu. Dan kalau kita lihat profilnya ya ada yang memang besar gitu, dan jelas perolehannya mulai tahun 20 tahun yang lalu dengan cara mencicil, ada yang 15 tahun yang lalu gitu kan, itu kan ada riwayatnya gitu ya. Jadi tidak ada salah dan benar sepanjang memang transparan dan datanya terpenuhi gitu Mas Haji. Ini real ya Pak? Real. Karena nanti masyarakat bisa melihat itu Mas, melakukan pengawasan secara langsung. Nah, makanya masyarakat juga ikut peran serta Pak ya? Iya, di LHKPN itu kan detail, seperti yang disampaikan tadi kan, mulai ada riwayat perolehan, dapatnya dari mana, ya itu kan detail. Nah, jadi kalau misalkan dari masyarakat loh, itu kok hartanya sekian banyak, dapatnya dari mana? Karena kita sudah lapor LHKPN ya. Asal usul hartanya itu disampaikan di situ. Yang penting intinya transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dilebihkan. Transparan. Baik. Nah, saya penasaran Pak. Kan tadi Pak, mungkin yang terakhir nih Pak ke Pak David, penasaran. Mungkin tadi Pak David bilang ada harta yang bergerak, ada yang tidak bergerak ya. Ada yang misal aset itu properti atau kendaraan ataupun tanah, seperti apa itu Pak. Misalnya Pak ada punya peliharaan mahal gitu, sapi atau domba banyak gitu, apakah itu harus juga dilaporkan? Dan juga misal nih Pak ya, misal kalau mungkin teman saya itu punya mobil, tapi mobil mainan Pak, itu mengoleksi mobil mainan gitu, kan cukup mahal loh Pak untuk yang dijual ya Pak. Nah itu apakah harus dilaporkan juga? Misal mobil-mobil Hot Wheels gitu Pak, ya. Apakah harus dilaporkan juga Pak? Ya, harus tetap dilaporkan. Contoh kayak mobil Hot Wheels ya gitu. Ya. Kan harganya juga mahal-mahal tuh. Itu kalau dijual juga cuan. Iya, kalau dijual dijadikan bisnis juga cuan juga. Nah itu jadi tetap dilaporkan. Contoh kayak mainan pun dimasukkan di situ di harta bergerak lainnya. Tetap diinfo. Contoh mobil-mobilan di situ, kita masukkan aja di situ. Nah nanti ketika mobil tersebut kita jual belikan, kita usaha jual beli ya Mas ya. Nah nanti di menu penerimaan nanti akan muncul penerimaan dari usaha. Nah, usahanya apa? Itu jual beli mobil mainan. Nah, jadi dilaporkan secara detail. Nah, terus punya hewan ternak. Nah, misal koi ataupun harimau. Koi ya, kalau koi kan ada kolamnya ya Mas ya. Contoh. Nah, kolamnya kalau misalkan ditaruh di tambak, ini ada teknis pelaporannya sedikit berbeda. Ada tambak, ada ikan, ada kincir air atau mesin gitu. Mesin, laporannya berbeda. Jadi tambaknya itu kita masukkan di aset.
aset harta tak bergerak di situ. Nah, untuk ikan di dalamnya kita masukkan di harta bergerak. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Ada ikan. Nah, terus untuk mesinnya, untuk mesin tadi itu kincir angin, kita masukkan di alat transportasi dan mesin. Oh, berarti masing-masing ya, Pak? Masing-masing di situ. Nah, perolehannya kita kan dijual tuh, dapat untung kan, mesti dapat untung. Nanti masuknya di penerimaan. Pak, apakah untung terus? Karena ikan kan bisa jadi mati, rugi. Nah, maka di situ keuntungannya minus, nggak ada keuntungan, nggak ada penerimaan. Jadi kalau untung ya dimasukkan penerimaan di tahun 2025 kemarin. Kalau nggak untung Mas, kita kan nggak tahu Mas, ikan itu kadang hidup, kadang mati, kan nggak ngerti. Kadang untung, kadang rugi kan kita nggak ngerti. Kalau untung ya kita masukkan penerimaan, kalau rugi ya nggak ada penerimaan, adanya pengeluaran aja. Nanti pengeluaran saat kita melakukan contoh pembibitan, pengairan, dan lain seperti itu. Berarti itu masing-masing asetnya harus dilaporkan ya? Misal kayak tambaknya, lalu mungkin hewan atau yang dipelihara. Seperti tambak ataupun tanah juga. Jadi situ asal usul hartanya kan banyak tuh. Kemarin juga banyak ini. Pak, kalau saya tanahnya dapat warisan. Nah, di atas tanah tersebut saya bangun rumah. Bangun rumahnya pakai uang hasil saya sendiri. Maka di situ asal usul hartanya bisa dipilih dua. Jadi nggak harus salah satu, bisa dipilih satu warisan, jumlah tanah sekian, terus hasil sendirinya dipilih rumah hasil sendiri gitu biaya. Jadi sangat detail di pelaporan LHKPN, serumit apapun laporan itu insya Allah diakomodir di situ. Contoh tadi khusus yang ikan tadi kan ada tambak, ada ikan, ada mesin dan lain-lain, jadi dirinci satu-satu. Berarti wajib dilaporkan semuanya Pak ya? Bahkan mobil-mobil mainan. Bahkan kemarin ada non sewu, ada kepala desa, Pak saya punya keris. Ini kerisnya kalau saya jual kemungkinan laku 1 miliar. Iya, ini apakah perlu dilaporkan? Nyoninya itu. Apakah perlu dilaporkan? Iya, harus dilaporkan, silakan, monggo. Toh nanti yang melakukan verifikasi kan KPK. Sekiranya hal tersebut tidak wajar, maka akan dilakukan klarifikasi. Ditelepon yang bersangkutan, Pak apa benar jenengan punya keris gitu. Tapi saran saya tetap dimasukkan, sekiranya itu memiliki nilai jual yang tinggi, nah itu tetap dimasukkan. Baik, ya. Nah, teman-teman saya punya mobil banyak itu Pak, cuman mainan. Iya. Mobil mainan tapi harganya kan fantastis. Nah, itu. Dan dijual dipakai bisnis juga kan. Dijual kan kita belinya katakanlah 100.000, besok dijual aku 200.000. Baik. Berarti wajib dilaporkan semuanya ya Pak Adi pada bentuk usahanya dia. Setransparan mungkin. Iya. Baik, cukup luar biasa di sore hari ini Pak David, Pak Ahmad tadi sudah menjelaskan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nanti mungkin ini kalau kita bahas LKPN sejam aja mungkin nggak cukup nih Pak. Mungkin ada sesi selanjutnya. Sosialisasi minimal 2 jam. Iya. Ini singkat. Nah ini untuk ya ini teman-teman yang wajib lapor LHKPN mungkin bisa langsung menghubungi di Inspektorat Kabupaten Gresik atau ya ini teman-teman Inspektorat akan mendampingi langsung ke setiap kecamatan di Kabupaten Gresik. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ahmad tadi, Pak David sudah bahas mengenai LHKPN di sore hari ini. Untuk sahabat cerdas, jangan lupa untuk saksikan podcast seru. Nantinya juga akan langsung disiarkan di YouTube Suara Gresik. Saya Ruzar, Ahmad tadi, David Cahyono, dan sampai jumpa di podcast seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Welcome to another episode